Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjelaskan sedikit bagaimana mengisi rapor P5. Ini dia filenya, ini khusus untuk kelas 7 Madinah 1 rapor P5. Nah, jadi Ustaz dan Ustazah, tim fasilitator tema 1, tema 2 maupun tema 3, ini filenya yang digunakan. Jadi Ustaz dan Ustazah tema 1 misalnya yang mengisi terlebih dahulu, maka selesai tema 1 ngisi baru diberikan kepada tema 2 atau ke tema 3. Nah, jadi Ustaz dan Ustazah tim fasilitator ketiga-tiga tema saling berkolaborasi mengisi satu file rapor ini. Nah, ini tema 1 misalnya kewirausahaan yang mengisi terlebih dahulu. Selesai kewirausahaan baru diserahkan ke tema 2 ataupun tema 3. Atau tergantung Ustaz dan Ustazah berkolaborasi antara ketiga tema. Nah, ini filenya kita klik 2 kali. Nah, di sini Ustaz dan Ustazah kalau ada menu di sini enable content, silakan diklik enable content. Nah, di sini dia menu-menu pada rapor P5. Ustazah lihat urutannya, di sini ada identitas sekolah, kemudian data siswa, deskripsi proyek yang merah-merah ya, baru kita lanjut ke pengisian yang hijau ya, proyek 1, proyek 2, proyek 3 dan catatan proses. Nah, ini tergantung Ustazah tema 1 maka isinya proyek 1. Tema 2, tim fasilitator tema 2 ngisinya proyek 2 ya, tim fasilitator tema 3 mengisi proyek 3. Untuk identitas sekolah ini kita klik. Identitas sekolah sudah Anda isikan semuanya. Nah, sampai ke tanggal rapornya sudah. Jadi Ustaz Ustazah tim fasilitator tema mengisi yang judul proyek ini. Nah, yang kosong ini judul proyek. Misalkan file ini yang mengisi pertama kali tema 1, maka tim fasilitator tema 1 ngisi di sini apa judul proyek untuk tema 1. Nah, misalkan tadi tema 1-nya kewirausahaan. Nah, misalkan Ustazah punya judul proyeknya membuat telur asin misalnya. Maka isikan di sini. Nah, isikan judul proyek. Nah, selesai tema 1 ngisi semuanya nanti sampai ke penilaian. Nah, serahkan file ini ke tim fasilitator tema 2 maupun tim fasilitator tema 3. Nanti tema 2 isi di sini. Tema 3 juga isi di sini. Apa judul proyeknya. Nah, demikian. Nah, nanti otomatis judul proyek ini akan masuk ke menu-menu berikutnya. Demikian juga kemudian yang kedua data siswa ini juga sudah Anda isikan data siswanya. Nah, ini data siswa. Kemudian yang ketiga. Nah, ini Ustaz dan Ustazah isikan. Misalkan tadi ini adalah kita isi untuk tema 1 tadi. Kita lanjut deskripsi proyek. Deskripsi proyek di sini kan langsung otomatis muncul ya di sini judul proyek tadi yang kita isikan membuat telur asin. Maka Ustaz dan Ustazah yang tema 1 ini yang membuat telur asin ini isikan deskripsinya. Nah, deskripsi proyek yang dilakukan. Nah, contohnya ada di sebelah pojok kanan atas ini. Nah, bisa Ustaz dan Ustazah lihat contoh deskripsi. Ada contoh 1, contoh 2. Bisa Ustaz dan Ustazah tiru kalimat-kalimatnya atau dikembangkan sendiri. Misalkan proyek ini adalah proyek pertama di kelas 7 misalnya. Nah, Ustaz Ustazah buat ya deskripsinya atau dalam proyek ini siswa mengeksplorasi bla bla bla. Nah, saya isikan dalam proyek ini bla 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 kan. Nah, dan seterusnya. Nah, ini dia deskripsi proyek. Kemudian kita lanjut. Nah, karena kita ngisinya tema 1 tadi, Ustaz dan Ustazah hanya milih yang hijau ini proyek 1 saja. Nah, tidak usah milih kedua, tidak usah milih proyek 3. Jadi karena kita isinya tema 1 tadi, isikan proyek 1. Ini kita klik yang hijau proyek 1. Nah, di sini ada dua menu. Ada silakan input data dan penilaian. Input data di sini Ustaz dan Ustazah input data proyek 1-nya. Ya. Kemudian penilaian di sini adalah
Ustadz Ustazah berikan masing-masing siswa bagaimana penilaiannya. Kita klik dulu input data. Nah, di sini langsung ya, otomatis muncul di sini apa judul proyek yang Ustadz dan Ustazah tulis tadi, membuat telur asin misalnya. Maka Ustadz dan Ustazah pilih dimensi ya. Kita cukup dimensi yang kita gunakan 2 saja, dimensi 1 dan dimensi 2. Nah, Ustadz dan Ustazah isikan di sini apa dimensi satunya. Ada di atas dan di bawah ya. Dimensi 1 tuliskan di sini 2. Dimensi 2-nya juga ada 2 nih. Dimensi 2, dimensi 2. Nah, artinya untuk dimensi 1, Ustadz dan Ustazah pilih 2 elemen yang berbeda. Jadi untuk satu dimensi, pilih 2 elemen yang berbeda. Misal dimensi 1 ini Ustadz dan Ustazah pilih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Begitu juga di bawahnya ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, untuk dimensi 1 ini Ustadz dan Ustazah pilih 2 elemen yang berbeda. Nah, misalkan Ustadz dan Ustazah pilih elemen akhlak pribadi. Di sini Ustadz dan Ustazah pilih misalnya apa? Akhlak kepada alam misalnya. Nah, seperti itu. Jadi setiap dimensinya ada 2 elemen. Nah, maka untuk elemen yang pertama, akhlak pribadi, Ustadz Ustazah pilih apa subelemen yang akan Ustadz Ustazah berikan penilaian. Nah, ini misalkan ini. Nah, begitu juga akhlak kepada alam ini apa subelemen yang Ustadz dan Ustazah pilih. Silakan. Misalkan ini. Nah, begitu juga ya untuk dimensi yang kedua, pilih di sini. Dimensi 2-nya apa? Ustadz dan Ustazah pilih dimensi 2 misalnya bergotong royong. Nah, maka di bawahnya juga bergotong royong. Nah, untuk dimensi bergotong royong, pilih 2 elemen yang berbeda. Misalkan pertama kolaborasi, misalkan yang kedua berbagi misalnya. Nah, maka setiap elemennya pilih subelemennya apa? Misalkan di sini kerjasama, yang ini berbagi, berbagi. Nah, seperti itu. Ya, itu dia menginput data. Dimensinya ada 2 tadi ya, dimensi 1, dimensi 2. Setiap dimensi ada 2 elemen. Nah, pilih subelemen dan otomatis keluar capaian fase D-nya. Nah, itu dia input data. Lanjut ke penilaian. Nah, untuk penilaian maka Ustadz dan Ustazah berikan penilaian untuk masing-masing siswa. Nah, di sini ada keterangannya, BB ini belum berkembang. Kemudian MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, yang terakhir yang paling tinggi sangat berkembang. Jadi ini adalah bagaimana capaian fasenya tadi ya. Nah, untuk masing-masing subelemen ada capaian fasenya di sini. Nah, itu yang Ustadz Ustazah berikan penilaian. Misalkan Ainiyah bagaimana di sini capaiannya mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan. Bagaimana Ainiyah? Misalnya dia sangat berkembang, maka kita berikan huruf V di sini. Kita tetapkan saja berikan huruf V. Nah, misalkan Aisyah juga sangat berkembang, maka Ustadz Ustazah berikan penilaian. Ini misalnya ya. Nah, berikan ini ke semua siswa ya. Ini capaian yang pertama. Lanjut ke sebelah kanannya, ini capaian yang kedua. Berikan juga penilaian. Nah, ini. Nah, begitu juga untuk capaian yang ketiga sampai dengan capaian fase D, yaitu yang keempat. Ya, penilaian untuk proyek 1 ya, tema 1 sudah Ustadz dan Ustazah isikan semuanya, misalnya ini sudah sampai Zifana, semuanya sudah terisi. Kemudian baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini penilaian sudah, kita balik lagi back. Nah, karena dia proyek kita tema 1 ya, cukup kita isikan yang proyek 1 ini. Nah, nanti tim fasilitator tema 2 isinya proyek 2 ya. Kalau tim fasilitator tema 3 isinya proyek 3. Nah, kalau ini udah Ustazah kerjakan yang di atas ini, 3 yang di atas, maka baru lanjut ke catatan proses ya, catatan proses. Nah, ini adalah catatan proses untuk masing-masing siswa. Jadi Ustadz dan Ustazah ini ada proyek 1, proyek 2, proyek 3. Jadi otomatis dia muncul di sini apa judul proyek yang Ustadz Ustazah buat tadi. Jadi karena tadi kita isikan membuat telur asin, maka di sini muncul membuat telur asin.
bagaimana mengisi catatan proses? Di sini pojok kiri atas ada contohnya. Ada contoh 1, ada contoh 2. Silakan Ustaz dan Ustazah pedomani contoh tersebut. Misalnya ini, dalam mengerjakan proyek ini, Didi aktif melibatkan diri, bla bla bla. Atau contoh yang kedua. Nah, silakan diisikan masing-masing siswanya. Kalian di sini, dalam mengerjakan proyek ini, Ainia titik ya. Nah, begitu seterusnya sampai dengan siswa yang terakhir Zifana. Nah, silakan Ustazah isikan catatan prosesnya. Kalau sudah semua, nanti kita kembali. Nah, itulah dia kita mengisi rapor P5. Nanti bisa untuk mencetaknya klik rapor proyek. Di sini kita klik rapor, maka dia akan muncul tampilan rapor P5 yang siap untuk di print. Jadi ini judulnya rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini atas nama Ainia Nurul Faika. Jadi sini Ustaz dan Ustazah proyek 1 otomatis muncul judul proyeknya yang Ustaz dan Ustazah isikan. Kemudian deskripsi proyek di bawahnya. Deskripsi proyeknya akan muncul otomatis. Nah, untuk proyek 2 karena belum kita isi, maka dia kosong, deskripsinya juga masih kosong. Nah, proyek 3 juga demikian, masih kosong. Nah, ini penilaiannya muncul di sini ya. Bagaimana untuk Ainia ini penilaiannya. Nah, ini catatan proses yang tadi kita Ustaz saja isikan akan muncul di sini. Nah, kemudian untuk tim fasilitator tema 2 munculnya di sini ya, di nomor 2. Ini tema 2, di sini dia tema 3 ya di bawahnya. Nah, terakhir ini kriterianya, rubriknya. Kemudian ini tanda tangan nanti oleh kelas, kepala sekolah. Nah, demikian Ustaz dan Ustazah pengisian rapor P5. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.